waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita harus bisa mandiri. Saya ingatkan sama rekan-rekan ini. Kemandirian ini berdiri. Kalau kita mandiri, maka minimal ya 65% itu akan berubah. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2024 yang lalu. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara targetkan kemandirian fiskal daerah di 2 tahun kepemimpinannya. Polemik yang menyebutkan adanya persertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau akhirnya terjawab. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 16 April 2025. Kita ke berita yang pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara targetkan kemandirian fiskal daerah di 2 tahun kepemimpinannya, mengurangi ketergantungan daerah dari dana transfer pemerintah pusat. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita harus bisa mandiri. Saya ingatkan sama rekan-rekan ini. Kemandirian ini berdiri. Kalau kita mandiri, maka minimal ya. Gubernur Andi Sumangaruka berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian fiskal di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu langkah penting untuk mencapai kemandirian fiskal ada mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat yang selama ini mencapai 65% dari APBD Sulawesi Tenggara setiap tahunnya. Andi menargetkan dalam 1 hingga 2 tahun kepemimpinannya, dana yang ditransfer dari pusat ke Pemprov Sultra dapat dikurangi menjadi 30%. Kita harus bisa mandiri. Saya ingatkan sama rekan-rekan ini. Kemandirian ini berdiri. Kalau kita mandiri, maka minimal ya 65% itu akan berubah. Ya, ketergantungan itu kita harus lepas dari ketergantungan itu. Harus terlepas. Ya, syukur-syukur periode kita minta 2 tahun ke depan itu tinggal 30%. Dalam pernyataannya di pembukaan Musrembang RKPD Sultra yang digelar di Kota Bau-Bau pada Senin, Andi mengungkapkan untuk menutupi dana transfer tersebut, Pemprov Sultra akan berfokus pada upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Gubernur menegaskan jika PAD dapat dimaksimalkan, Pemprov Sultra bisa memperoleh anggaran sebesar 600 hingga 700 miliar rupiah. Dana tersebut lanjutnya merupakan kewajiban yang belum terbayarkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski tidak disebutkan dengan rinci, namun ia memastikan akan menagih dana tersebut demi keberlangsungan pembangunan di Sultra. Ya, kalau kita maksimalkan itu, saya sudah hitung, kita akan mendapatkan 600 sampai 700 miliar. Itu adalah kewajiban mereka. Kalau kita dapat dana 600-700 miliar, maka semua infrastruktur tanggung jawabnya provinsi itu akan selesai. Betul? Dan saya yakin kabupaten kota itu akan sejahtera. Gubernur tidak menapik jika dalam menerapkan kebijakan tersebut akan mendapat tantangan dari beberapa pihak, namun ia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun. Andi juga menambahkan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya akan menguntungkan Pemprov Sultra, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada kabupaten kota yang turut merasakan kesejahteraan dari pembangunan yang merata. Di akhir pernyataannya, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dan menghindari pemborosan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polemik yang menyebutkan adanya pensertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau akhirnya terjawab. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau Asmanto Mesman menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh
Pihaknya pada tahun 2024 lalu tidak berada di atas laut, melainkan di area yang kondisi fisiknya berubah ekosistem bakau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2024 yang lalu. Polemik yang menyebutkan adanya pensertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa Kota Bau-Bau akhirnya terjawab. Kepala Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau, Asmanto Mesman, memberikan klarifikasi tegas terkait persoalan tersebut. Ditemui awak media, Asmanto meluruskan informasi yang beredar. Ia menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh pihaknya pada tahun 2024 lalu tidak berada di atas laut, melainkan di area yang kondisi fisiknya berupa ekosistem bakau. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2024 yang lalu tidak berada di atas laut. Namun kondisi fisik di lapangan itu berupa bakau. Asmanto mencontohkan kalau kasus yang terjadi di Tangerang di mana sertifikat diterbitkan di luar garis pantai dan berujung pada pembatalan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN setempat. Menurutnya wilayah di luar garis pantai merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara itu Asmanto menjelaskan area di Kelurahan Palabusa yang disertifikatkan masuk menjorok ke daratan membentuk semacam teluk yang saat ini masih berupa ekosistem bakau. Ia juga menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan bukanlah hak milik, melainkan hak pakai dengan aturan yang jelas terkait wilayah perairan. Kalau yang di Palabusa, sertifikat yang terbit itu dia tidak masuk di dalam garis pantai. Dia masuk menjorok ke dalam, dan itu seperti ada teluk, dan itu memang ekosistemnya saat ini masih berupa bakau. Sertifikat juga yang diterbitkan bukan juga hak milik. Jadi itu diberikan hak pakai dan aturannya jelas ada di wilayah perairan. Itu kalau kawasan bakau bisa diberikan hak namun tidak diberikan hak milik. Ketentuannya jelas dan peruntukan dan penggunaan tanahnya harus memperoleh izin dari pemerintah daerah. Menanggapi pertanyaan mengenai kesesuaian prosedur penerbitan sertifikat, Asmanto menyatakan dengan yakin bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar tata ruang maupun batas pantai yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan. Asmanto mengungkapkan bahwa terdapat 12 bidang tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakai perorangan di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah tersebut wajib mengantongi izin dari pemerintah daerah. Lebih lanjut, Asmanto juga merujuk pada surat edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2022 tentang kebijakan penatagunaan tanah di kawasan lindung. Dalam surat edaran tersebut diatur mengenai konsep administrasi pertanahan yang mengatur hak, larangan, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemegang hak atas tanah di kawasan lindung seperti area bakau yang dikonversi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra melakukan inspeksi mendadak sidak untuk memantau kondisi hasil kerja bakti organisasi perangkat daerah OPD serta mengecek kesiapan logistik kesehatan di beberapa lokasi di Kabupaten Buton. Sidak ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja tetap bersih, tertib, dan mendukung pelayanan publik yang optimal. Bupati menegaskan kerja bakti bukan hanya rutinitas tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Di kesempatan yang sama, Bupati juga meninjau gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Bupati memeriksa langsung ketersediaan obat-obatan dan pasokan medis lainnya yang akan didistribusikan ke seluruh puskesmas. Bupati Alvin juga mengingatkan petugas agar dapat mengantisipasi kebutuhan dan permintaan obat dari rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lancar tanpa kendala. Kita ke berita yang terakhir, sektor pertanian Kota Bau-Bau terancam
akibat minimnya petani milenial dan banyaknya lahan tidur. Selengkapnya, Wada Nurliani melaporkan. Dunia pertanian di Kota Bobau menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya lahan pertanian produktif dan minimnya regenerasi petani. Meskipun memiliki potensi lahan yang cukup, sebagian besar justru masih tergolong lahan tidur akibat keterbatasan tenaga pengelola dan dominasi penguasaan lahan oleh segelintir petani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bobau Muhammad Rais mengungkapkan, satu petani di Kota Bobau rata-rata menguasai 2 hingga 3 hektar lahan, namun kemampuan mereka dalam mengolahnya hanya mencakup sekitar 1 hektar. Akibatnya sebagian lahan tidak tergarap secara optimal dan menjadi lahan tidur. Ia menilai minimnya minat generasi muda menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan sektor pertanian di masa depan. Menanggapi persoalan ini, Dinas Pertanian tengah merancang sejumlah strategi untuk menarik minat petani milenial, salah satunya dengan menyusun program pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan minat serta pendekatan teknologi pertanian yang lebih modern. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat melalui program pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan kita memang masih banyak lahan tidur. Kenapa? Karena yang pertama adalah keterbatasan jumlah petani kita. Kemudian juga penguasaan lahan kita cukup besar sehingga contoh misalnya satu petani memiliki 3 hektar. Kemampuan dia maksimal 1 hektar, berarti ada 2 hektar yang menjadi lahan tidur. Itu yang menjadi kendala kita. Sementara sekarang ini keadaan petani kita rata-rata di atas 50. Milenial tidak ada, masih sangat susah milenial, sangat sulit. Makanya nanti ini menjadi ancaman juga buat kita dalam rangka pengembangan lahan-lahan yang ada, karena petani kita ini rata-rata di atas 50 umurnya. Muhammad Rais menambahkan program seperti kedai atau kebun dapur ibu dan P2L atau pekarangan pangan lestari menyasar kelompok ibu-ibu rumah tangga. Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi, khususnya dari komoditas seperti cabai yang kerap mengalami lonjakan harga drastis. Ia berharap melalui sinergi berbagai program dan partisipasi lintas generasi, sektor pertanian di Kota Bobau dapat kembali menggeliat dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Sementara Kota Bobau memiliki luas areal pesawahan mencapai 1.290 hektar. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Bungi seluas 1.090,46 hektar, Kecamatan Lea-Lea seluas 137,41 hektar, dan Kecamatan Sorawolio seluas 67,93 hektar. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian informasi dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara targetkan kemandirian fiskal daerah di 2 tahun kepemimpinannya. Polemik yang menyebutkan adanya persertifikatan tanah di wilayah laut Kelurahan Palabusa, Kota Bobau akhirnya terjawab. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.